Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan mencoba melanjutkan dari video sebelumnya di mana ini adalah video bagian ketiga untuk mengerjakan soal teori UKK Akuntansi tahun 2022. Di mana di soal teori akuntansi itu ada komponennya adalah elemen kompetensi dan soal. Sekarang kita sudah sampai di nomor 11. Di video sebelumnya kita sudah sampai nomor 10. Untuk melihat video sebelumnya ada di deskripsi pada video kali ini. Untuk mendownload soalnya, yang seperti ini bisa di-download juga di deskripsi pada video kali ini. Oke, kita mulai. Di dalam soal nomor 11 sampai 15 nanti, elemen kompetensinya adalah menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan kerja. Yang membedakan adalah soal per nomornya saja. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 11, paket 1 dan 3 itu soalnya sama, yaitu perlengkapan alat tulis merupakan kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan profesi akuntansi. Perlengkapan tulis tersebut harus mudah dijangkau atau ditemukan ketika akan digunakan. Hal tersebut merupakan penerapan prinsip K3 dalam hal A. Rapi, B. Ringkas, C. Resi, D. Rajin, dan E. Rawat. Dari pilihan ini ada rapi, ringkas, resi, rajin, rawat. Ini merupakan jawabannya depannya R semua. Berarti ini materi penerapan 5R yang mempengaruhi sikap para pekerja. Dari kita lihat jawaban ini, maka jawabannya adalah yang B, yaitu ringkas. Kita harus ringkas dalam menyiapkan perlengkapan alat tulis, harus mudah dijangkau dan ditemukan ketika akan digunakan. Jadi harus ringkas dalam penyimpanannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih nomor 11 untuk paket 2 dan 4. Di sini juga masih merupakan penerapan 5R. Alat kerja berupa komputer harus sering dibersihkan dari debu sehingga tidak mudah rusak. Hal tersebut merupakan penerapan prinsip K3 dalam hal. Nah, dari sini sudah ada 5R, pilihannya ada rapi, ringkas, resi, rajin, dan rawat. Karena ini membersihkan dari debu, itu adalah membersihkan, berarti kita harus resi. Jadi pilihannya adalah yang C, yaitu resi. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Berikut ini adalah soal nomor 12 untuk paket 1, 2, 3, dan 4. Soalnya sama, di mana dalam menjalankan profesi di tempat kerja, kita harus memperhatikan dan mengenali tanda-tanda bahaya di tempat kerja. Berikut merupakan tanda bahaya di tempat kerja. Yang artinya ini adalah gambarnya, ini gambarnya. Ada gambar di dalam ini. Nah, ini adalah gambarnya. Ada pilihannya yang A, awas pejalan kaki, B, jalan menanjak, C, jalan menurun, D, awas jalan licin, D, jalur kabel. Oke, kita perhatikan gambar yang ada di sini. Dari gambar ini, nampak ini sedang jalan tapi seperti akan jatuh ya, karena melihat ini ada bayangannya. Nah, dari gambar ini, jawabannya adalah yang D. Awas jalan licin. Nomor 13 untuk paket 1 dan 3 itu sama. Soalnya adalah
Kondisi kerja tenaga teknisi akuntansi dituntut untuk banyak duduk dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dapat menyebabkan efek tidak baik terhadap fisik. Hal ini merupakan faktor resiko dominan. A. Sikap tubuh yang tidak alamiah dan dipaksakan atau postur canggung. B. Gerakan berulang. Dan C. Pengerahan tenaga yang berlebihan. D. Pressure point. Dan E. Sikap kerja statis. Di mana di sini seorang tenaga teknisi akuntansi itu dituntut banyak duduk untuk menyelesaikan pekerjaannya. Duduk di tempat mejanya, di kursinya untuk menyelesaikan pekerjaannya, baik dia di depan komputer atau dia duduk untuk membuat pencatatan secara menulis. Oke, jawaban di sini yang benar adalah yang E, sikap kerja statis. Karena dia statis, di sini pekerjaannya banyak duduk dan duduk, duduk, dan duduk. Jadi statis. Untuk menyelesaikan pekerjaannya, dia banyak duduk di depan komputer atau laptopnya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya adalah soal nomor 13 untuk paket 2 dan 4, di mana soalnya kondisi kerja tenaga teknisi akuntansi pada setiap akhir bulan atau akhir tahun dituntut untuk melakukan tutup buku terhadap laporan keuangan, sehingga bisa terjadi melakukan pekerjaan lebih dari 12 jam dalam sehari. Hal ini merupakan faktor risiko dominan. A. Sikap tubuh yang tidak alamiah dan dipaksakan atau postur canggung. B. Gerakan berulang. C. Pengerahan tenaga yang berlebihan. D. Pressure point. Dan E. Sikap kerja. Di sini ada kalimat bekerja lebih dari 12 jam, di mana rata-rata kita kerja itu adalah 8 jam sehari. Di sini sampai 12 jam itu berlebihan dari sisi waktu, karena untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan di akhir tahunnya. Oke, sekarang dari pilihan ini, jawaban yang lebih tepat adalah yang C, karena pengerakan tenaga yang berlebihan. Karena biasanya bekerja dalam sehari itu 8 jam, ini harus 12 jam. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14, soal paket 1, 2, 3, dan 4 itu sama, di mana soalnya adalah pertolongan pertama yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan di tempat kerja adalah A. Jangan panik. B. Jauhkan korban dari kecelakaan berikutnya. C. Perhatikan pernafasan, denyut jantung, pendarahan, dan tanda-tanda syok. D. Jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Dan E. Segera rujuk ke pusat pengobatan terdekat. Ini merupakan pilihan jawaban ini adalah tips-tips yang harus kita lakukan untuk P3K. Jadi kalau ada kecelakaan kerja kita harus tahu hal-hal ini. Jadi jawaban yang benar di sini, pertolongan pertama kita yang harus kita lakukan itu adalah A. Jangan panik. Karena kalau kita panik, itu pikiran kita jadi kalut. Sehingga tidak bisa melakukan apapun karena kita sudah panik terlebih dahulu. Jadi pertolongan pertama kita yang pertama adalah jangan panik agar kita bisa berpikir apa yang harus kita lakukan berikutnya. Setelah jangan panik, baru kita jauhkan korban dari kecelakaan berikutnya. Setelah itu, baru perhatikan pernafasan, denyut jantung, pendarahan, dan tanda-tanda syok. Lalu setelah itu, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Mungkin barangkali saat terjadi kecelakaan kerja, mungkin terjadi patah tulang atau pendarahan. Nah, seperti itu misalnya, baru segera rujuk ke pusat pengobatan terdekat. Ini pilihan-pilihan ini adalah
tips untuk menghadapi kecelakaan kerja. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 15, di mana soal nomor 15 ini untuk paket 1, 2, 3, dan 4 itu soalnya sama. Di mana soalnya adalah kebakaran listrik merupakan potensi bahaya didasarkan pada dampaknya terhadap pekerja yang memiliki potensi bahaya. Di sini pilihan A, potensi bahaya menimbulkan resiko jangka panjang pada kesehatan. B, potensi bahaya yang menimbulkan resiko langsung pada keselamatan. Yang C, resiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari. D, potensi bahaya yang menimbulkan resiko pribadi dan psikologi. Dan E, potensi bahaya yang menimbulkan resiko cacat tubuh. Di sini, kalau terjadi kebakaran listrik, ini merupakan bahaya. Dampaknya terhadap pekerja itu yang jawabannya yang B. Potensi bahaya yang menimbulkan resiko langsung pada keselamatan. Ini adalah jawaban untuk nomor 15. Demikian video kita kali ini membahas jawaban nomor 11 sampai dengan 15. Untuk nomor berikutnya kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.